dari definisi. Apa itu yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah? Ini enggak hidup. Ini hidup. Hidup, Pak. Baik. Yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah ialah gambaran dan pensifatan secara keseluruhan terhadap Muhammadiyah. Jadi A, B, C sampai Z-nya Muhammadiyah itu tergambar dalam kepribadian Muhammadiyah itu sendiri. Meliputi apa Muhammadiyah, dasar amal usaha Muhammadiyah, kemudian pedoman amal usaha, dan sifat-sifat Muhammadiyah. Jadi kalau mau tahu Muhammadiyah, fahamilah itu rumusan dalam kepribadian Muhammadiyah itu. Tadi kalau saya sampaikan bahwa latar belakang kita yang terhimpun dalam Muhammadiyah ini macam-macam, kadang-kadang yang kita tahu Muhammadiyah itu UMY, PKO, SMA, ya kan? Atau panti asuhan. Tapi kalau ditanya, apa itu Muhammadiyah? Kadang-kadang kita bingung jawabnya. Iya kan? Tapi bukan bapak-bapak, orang luar sana loh, orang lewat sana. Ya kan? Minhum, bukan mina. Baik, kita mulai. Kalau kita bicara tentang Muhammadiyah, apa itu Muhammadiyah? Itu kan ada beberapa kriteria. Ya kan? Secara lughat semua sudah tahu. Pengikut Nabi Muhammad. Itu secara harfiahnya. Tapi kalau kita ditanya, apa filosofinya? Kenapa dinamakan Muhammadiyah? Apa kehendak beliau dulu memberikan nama perserikatan kita ini dengan Muhammadiyah? Tentu ada maksudnya deh. Seperti kita memberikan nama kepada anak-anak kita. Soeharto bin Sugih kan, ya kan? Widodo bin Slamet. Bu nek Joko Widodo bin apa? Ben Edan. Ya. Baik. Ini secara filosofinya itu diharapkan bertafaul ya jamaah, agar hendaknya seluruh warga Muhammadiyah itu bisa mencontoh, meniru, beritibak kepada Nabiullah Muhammad SAW dalam segala segi kehidupannya, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalahnya. Kesana arahnya. Jadi bukan sekedar ben mentereng begitu, tidak. Kok begitu? Iya. Yang dijadikan master adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Nabi Muhammad. Karena memang perintah Allah kan untuk kita mengikut pada beliau. Dan memang yang pantas jadikan master adalah Nabiullah Muhammad SAW. Uswatun hasanahnya kan dia. Nah oleh karena itu bagi kita yang kebetulan apalagi pengurus, mari kita berkaca diri. Sudahkah aku mencontoh, meniru perilaku kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka pantas dan mungkin wajib bagi kita warga Muhammadiyah ini memahami sirah, sejarah kehidupan Rasulullah sejak lahir sampai wafat. Saya yakin Bapak juga sudah paham tentang sejarahnya, entah dari buku yang mana, entah buku kecil waktu SMP dan sebagainya. Ya. Tapi kan bukan hanya dari satu sisi saja, dari keseluruhan hidupnya, di mana Rasulullah itu sebagai Nabi, Rasul, pejuang, liyudhiru alat dini kulih. Itu makanya bagi orang Muhammadiyah itu semboyannya bukan hanya bekerja, tapi bekerja dengan arah tujuan yang jelas. Supaya arah tujuannya jelas, bagaimana? Pahami dulu lah apa itu Muhammadiyah. Maka pesan Pak AR dulu, saya teringat betul dia itu. Kami dulu punya pengajian, kadang-kadang yang datang cuma 7 orang di Masjid Jombor sana. Lu apa? Ojo do kesusu ngaku dadi wong Muhammadiyah nek rungdong tentang Muhammadiyah. Nek rungdong ojo do kesusu. Kenapa? Karena buat mengkodak dadi wong Muhammadiyah kuwi.
Nek sing aku dadi wong Muhammadiyah ki padha karo legan golek ngomongan, nganggur golek gawe ya. Kok begitu lah ya? Nabi Muhammad nggak pernah nganggur. Nah, karakteristik Rasulullah itu digambarkan dalam akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun dan seterusnya. Nanti bisa Ustaz tanya. Ya kan? Karakteristiknya seperti itu. Nah, itulah mestinya orang Muhammadiyah itu seperti itu. Punya keprihatinan yang besar terhadap nasib umat manusia. Toh sampai akhir hayatnya pun Rasul bukan berpesan tentang warisan, tidak, tapi apa? Umat. Seberapa besar kepedulian kita terhadap manusia secara keseluruhan, atau kita malah cuek bebek. Ya. Baik jamaah sekalian, jadi secara harfiahnya begitu. Kemudian secara istilahnya ada yang mengatakan rumusannya itu bahwa Muhammadiyah adalah perserikatan yang merupakan gerakan Islam. Yang maksud geraknya dakwah amar ma'ruf nahi. Perserikatan. Yang namanya serikat itu adalah penyatuan. Yang oleh karena itu dalam anggaran dasar ditentukan siapa yang boleh menjadi anggota Muhammadiyah. Usianya, termasuk setujukah kamu dengan maksud dan tujuan perserikatan Muhammadiyah. Ini kadang-kadang kita ngasih KTA sama orang sembarangan saja. Mestinya ditinting, tanting dan ditintik. Tenan kok piye kowe men arep dadi anggota Muhammadiyah. Abot lho nek dadi anggota Muhammadiyah. Lho abot lah iya toh. Semua itu kan ada harganya. Mau diantar ke pintu surga ya. Bledek ewaton kepengen tadi duwe KTA. Gerakan Islam. Kita berserikat berarti kita ada rasa menyatu. Maka apakah rasa manunggal hidup dalam diri kita atau tidak? Apalagi dalam pola kehidupan sekarang yang orang cenderung nafsi-nafsi. Gue lo. Tantangan besar itu bagi Muhammadiyah. Apakah antar kaum itu juga ada koneksitas dalam gerakan atau tidak? Ini juga merupakan indikasi. Baik. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, secara simbolis, Muhammadiyah itu kan gerakan Islam, tapi lambangnya kan tidak seperti yang umumnya. Lambangnya kan ada bulan bintang. Kenapa kita matahari? Nah, kenapa? Kalau bersinar bulan itu bersinar juga. Bintang kadang-kadang malah menjadi penunjuk arah. Kenapa kok matahari? Itulah satu-satunya planet yang punya energi sendiri. Itu makanya dalam Muhammadiyah itu tidak lazim ngejok ke proposal kesana kemari. Mandiri. Ya kan? Beda toh? Beda. Nek bulan itu kan teman pengilon. Ya kan? Dia baru bersinar kalau ada sinar datang kepada. Nggak punya energi sendiri. Jadi ketoke sepele ini jebulane dadi gawe. Makanya di mana-mana Muhammadiyah ki anggere odo-odo ya senajan meneng-meneng kok ya dadi. Ora sandadak jagake pawehe liyan. Mari ini kita pahami. Sehingga kalau kita punya ide harga apa enggak apa ojo bayangke sesuk jaluk nang pemerintah. Oh, kok ngemis bae jangan. Malu. Matahari punya energi sendiri. Dan ini nggak pernah mati, nggak peduli dengan lingkungan. Ono mego, ono mendung, nggak peduli. Tugasku saat dulu, saat terbit, nggak peduli. Ardo turu terus jo karepmu, ardo bangkit jo karepmu. Dan dia memberikan energi bagi yang lain. Jadi oleh karena itu orang Muhammadiyah itu punya semangat yang konstan dalam gerakan. Makanya
instruksi Pak AR dulu waktu jadi pimpinan pusat apa katanya? Nek gawe acara iki sing disiplin. Nek undangane jam 7, senajan ning ana wong loro, ya dilekasi engko terus kores. Iya kan? Iya. Itu instruksi zaman Pak AR nih. Matahari pernah kok. Engko ya lek terbit aku ada arep. Nah, enggak pernah. Tetap dia. Jadi kita SPL ini jebulane maknanya luar biasa. Luar biasa. Pak AR kan mengedarkan surat itu waktu jadi ketua pimpinan. Acara mulai sesuai dengan undang. Kalau memang dirasa belum korum misalnya, terus diskores. Sehingga nanti sing telat kita tahu, oh aku kuwi wis telat. Ora kok malah gue belo, aku tak dinteni wong penting kok. Nah, model feodal itu. Muhammadiyah itu pelayan, bukan feodal. Maaf ini ya, bukan nyindir yang telat, tidak. Lebrau, alhamdulillah. Dan saya ingat itu, penanaman disiplin waktu oleh tokoh-tokoh kita dulu, itu luar biasa. Dulu waktu Pak Haji Mawardi menjadi kepala sekolah mu'alim, itu kan masuk jam 7. Asal setengah 7 sudah diregol itu. Sekarang masih di luar masjid itu. Nah, karena memang rumah beliau di situ. Kalau yang terlambat, jam 7 kan tutup, regol tutup. Kalau yang terlambat bukan ditanya kenapa, tidak. Tempiling dhisik. Iya. Dijengkit dulu. Begitu. Pak Wasul Ja'far, Kiai Wasul Ja'far, itu guru akhlak. Melatih orang untuk supaya masuk kelas kaki kanan, bukan dengan lesan dulu, enggak. Waktu beliau masuk, metu kabeh kono. Lah, lebu siji-siji. Dia bawa garisan 1 meter itu. Kalau yang itu, oh gitu lah garisnya itu. Enggak pakai komentar, enggak. Metu meneh. Lebu naik kleru duduk meneh. Kalau yang kaki kanan kan aman. Nah, akhirnya kan dondelok, oh naik tangan. Baru kemudian beliau ngendika, iki lho hadise ngene. Luar biasa. Luar biasa metode yang mereka pakai. Dari mana itu? Karena dia mengamalkan tuntunan Islam. Lah kan disiplin itu karena kebiasaan tuh ya. Karena kebiasaan. Dan memang membiasakan diri itu. Makanya sebenarnya dengan apa ya? Cara pendidikan sekarang ini ya untungnya muridnya do bebas, ning secara moral ancuran. Nih. Makanya kalau kami sedang reuni atau pengajian rutin, kami ada pengajian rutin alumni itu. Do cerita pengalaman biyen itu. Akhirnya untung ya awak dhewe biyen alumni. Untung katanya mereka itu. Baik, kembali. Jadi saya ingatkan, kenapa Muhammadiyah pakai lambang matahari? Dimaksudkan agar kita orang Muhammadiyah ini bersemangat seperti matahari. Matahari apa toh? Memberi tanpa mengharap kembali. Ya kan? Dia memberi, nggak ngarep-ngarep balik. Ngarep-ngarep balik. Dan dia nggak peduli dengan tanggapan orang, positif negatif dihadapi wae. Memang resikonya seperti itu. Neng dunia ki ono sing seneng, ono sing ra seneng, ono sing sengit, ono sing. Ya kaya ngono ku. Gimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mau berdakwah dulu? Tujuannya kan apik toh ya. Tapi mau ke Banyuwangi kan wis diancam toh. Mlebu Banyuwangi tak beleh kan gitu. Tapi dia malah datang. Sapa sing beleh aku kan itu. Insya Allah kalau kita semua kan belum pernah menghadapi tantangan yang seperti itu ya. Kalau saya dulu dengan Pak Nardi almarhum itu pernah alami itu waktu pengajian di daerah Prambanan sana. Dicegat uang barang, tapi ya dasar Kiai Nardi ya kudu nira karuangnya gitu. Baik, teruskan. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, bahwa kenapa juga lah Muhammadiyah itu didirikan tanggal 8 Dzulhijjah? Kok bukan tanggal 10? Apa itu? Kenapa kok dipilih tanggal 8 hari Tarwiyah? Ada yang bisa menerangkan hari Tarwiyah? Persiapan. Ibadah haji kan ibadah total. Mal dan anfus.
Nah, maka diharapkan orang yang terjun ke dalam Muhammadiyah itu sudah mempersiapkan diri, jiwa, raga. Orang berhaji tanggal 8 kan persiapan puncak toh, untuk berhaji. Haji itu kan total tuh ya, tenaga, pikiran, bahkan kadang sampai nyawa. Jadi terjun ke Muhammadiyah itu siap, seperti yang dikatakan Pak R itu. Nganggur golek gawean, legan golek momen. Itu makanya pesan Pak AR. Ojo buru-buru kowe iki. Kepengen jadi anggota Muhammad, pikir dhisik, abot resikonya. Abot resikonya. Tapi saya yakin ini semua sudah siap. Ya kan? Siap semuanya. Gua kesabaran. Baik. Jadi dipilihnya tanggal 8 hari Tarwiyah dimaksudkan agar kita yang menjadi warga Muhammadiyah memang sudah siap. Untuk apa? Li'ilahi kalimatillah. Junjung menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sesuai dengan rumusan tujuan itu. Dimulai dari mana? Ibda bin nafsi. Dimulai dari diri sendiri. Baik. Itu tentang Muhammadiyah secara sekilas. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua. Lalu apa yang menjadi dasar amal usahanya? Dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah itu adalah apa yang terangkum dalam Muqaddimah mengandung dasar Muhammadiyah. Nah, sesuai dengan karakteristiknya Muhammadiyah, identitasnya kan 3 toh. Gerakan Islam, gerakan dakwah, gerakan tasdid. Maka apa yang terangkum dalam Muqaddimah mengandung dasar Muhammadiyah itu merupakan butir-butir ajaran agama Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahihah. Ini yang saya kutipkan ini belum saya cantumkan surat apa, ayat berapa. Oleh karena itu ini memang perlu pembahasan tersendiri. Jadi apa yang menjadi dasar pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan kok ngarang, tidak, tapi merupakan hasil kajian beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahihah. Ini nanti bisa diuji. Bisa diuji tentang dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam perumusan Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Kalau disimpulkan, Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu mengandung 7 pokok pikiran. 7 pokok pikiran itu saya tulis itu dari A sampai mestinya sampai G itu baru sampai F. Yang G-nya itu bahwa A sampai F suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Gitu. Bahwa A sampai F itu adalah merupakan satu rangkaian yang satu sama lain tidak terpisahkan. Butir-butir yang terangkum dari A sampai F sampai G itu semua landasannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu Muhammadiyah dengan lantang dan secara formal menyatakan sebagai gerakan Islam. Artinya apa? Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bersandar kepada nas-nas Al-Quran. Orang ngoyo-woro, orang model ngetren begitu enggak. Lagi ngetren terus bukan. Bagaimana kehendak daripada Al-Quran itu? Itulah yang diwujudkan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu kajian-kajian tentang Al-Quran, baik tafsirnya, apalagi nanti tafsirnya, itu mutlak diperlukan. Cuman memang secara zahir kita kalah intens dalam hal ini dengan gerakan Salafi. Kalau Salafi kan intens sekali mereka itu. Dong ngapalke, kemudian ada halakoh. Ya itu sekedar untuk anu saja, memacu kita saja. Bagaimana teknisnya, mari kita rumuskan sama-sama. Kan? Baik. Bapak-Ibu dan saudara sekalian, itu yang menjadi dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Maka harus kita pahami benar, sehingga kita tidak salah
langkah. Maka tadi saya katakan dalam Muhammadiyah itu bukan kok bekerja hanya sampai bekerja, tapi kerja kita itu sesuai enggak dengan arahan Allah sebagaimana yang terangkum di dalam Al-Quran. Sesuai enggak? Nah, kemudian yang berikutnya tentang pedoman amal usaha atau pedoman kita mengaku sebagai umat Muhammad. Langkah-langkah perjuangan kita itu sesuai enggak dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah? Tentu saja bukan secara formalnya, enggak. Tapi roh semangatnya sesuai enggak? Sesuai enggak? Apakah kita lari daripada contoh yang diberikan Rasulullah atau tidak? Itu nanti akan dibicarakan tersendiri, baik tentang pedoman amal usaha Muhammadiyah. Nah, terakhir, lalu bagaimana tampilan Muhammadiyah itu dalam kehidupan nyata secara sosial, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Itu terangkum dalam sifat-sifat Muhammadiyah. Ada 10 sifat Muhammadiyah. Yang ini sebenarnya kita serap bersama. Kalau sudah bisa kita serap secara pribadi, nanti akan muncul dalam gerakan kita. Toh organisasi itu tadi perserikatan atau merupakan kelompok yang mempunyai tujuan sama, ya kan? Baik, ini yang akan kita bahas dalam waktu singkat ini. Tentang mukadimah memang agak panjang sehingga mungkin waktu tersendiri. Baiklah. Sifat-sifat Muhammadiyah itu dirumuskan ada 10. Lembar kedua itu. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi bukan profit yang menjadi tujuan utama. Apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan amal usahanya itu adalah untuk mewujudkan perdamaian. Apa itu perdamaian? Adanya sikap saling hormat menghormati, harga menghargai, tolong menolong, tidak memaksakan kehendak. Bapak saudara sekalian, kalau sikap itu bisa terwujud, insya Allah kehidupan kita nyaman loh. Nggak akan ada perasaan saling mencurigai, apalagi saling memadolkan. Saling hormat menghormati, harga menghargai. Sebab memang nggak mungkin sama persis itu. Kan ada ungkapan tuh, kepala sama hitam, rambut sama hitam. Tapi pikiran kan mesti beda-beda. Bahkan di kalangan Muhammadiyah saja, sekarang ini kan sudah macam-macam tuh ya. Ada Muhammadiyah murni, ada Musa juga yang sekarang ya, Muhammadiyah Salafi, ya kan? Kok bisa? Lalu harus bagaimana sih? Nah, maka untuk wujudkan perdamaian harus saling hormat menghormati, harga menghargai. Nah, lalu kita kembalikan kepada landasannya. Kenapa kamu begitu? Kan gitu. Kalau ada yang lain penampilannya, pahamannya, kamu ditanya. Nah, pentingnya tarjah kan di situ. Dalilmu itu, kalau dalilku ini, mana yang lebih kuat? Kan akhirnya begitu. Makanya adanya majelis tarjah memberikan garisan. Ini loh, dalam akidah begini, dalam ibadah begini, dalam akhlak begini. Kan begitu majelis tarjah itu. Untuk jadi pedoman, pegangan bagi warga Muhammadiyah. Ya kalau nggak sejalan ya jangan duduk dalam Muhammadiyah. Nanti tidak nyemak-nyemaki ngerepoti. Silahkan bergabung kepada yang lain. Kan? Ini kadang-kadang ada yang terus memaksakan diri. Mau mewarnai Muhammadiyah dengan gaya yang lain. Apalagi yang menjadikan Muhammadiyah sebagai pijakan untuk nanti jadi anggota DPR atau jadi bupati ketoprak ya sakarmu. Jangan sampai mengorbankan Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak mau ditarik-tarik seperti itu. Jadi kembali perdamaian itu, makanya bagi warga Muhammadiyah itu yojo cepat menjustifikasi apapun klarifikasi terlebih
dahulu. Ya kan? Rasul itu kan nggak pernah gerusa-gerusuh, nggak pernah. Semua dicermati lebih dahulu. Baik, ini sampai jam berapa? 2 menit, oke. Nah, kemudian untuk kesejahteraan ini yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan, bukan sekedar materi, tapi juga kebutuhan rohani, spiritual. Sejalan dengan Islam sendiri kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan antara dunia akhirat kan harus imbang. Wabtaghi fi ma taqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka nang urip dunia iki sekedar aja kapiran kan begitu. Ini ya, aja nganti kapiran. Aja malah leluwian nanti muntah. Baik. Ini sifat yang pertama. Sudahkah kita bersemangat atau mempunyai karakter seperti itu? Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Artinya apa? Bahwa Muhammadiyah, baik secara pribadi maupun secara organisatoris itu tidak mengisolasi diri. Kita membuka diri untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas. Tapi ingat, dengan tidak melunturkan identitas. Tapi juga tidak lentur sekali kemudian kita tidak apa-apa ya sabar tidak. Ada sikap yang harus ditunjukkan untuk membela eksistensi. Tapi intinya bahwa orang Muhammadiyah itu tidak boleh mengisolasi diri baik dengan lingkungan maupun dengan perkembangan yang ada di sekitar. Bapak Ibu rahimahullah, nanti silahkan dibaca lebih lanjut ya. Kalau memang perlu dibahas lebih rinci, kalau ada waktu nanti. Baik, nanti untuk mukadimah itu terutama, saya terpaksa belum menukilkan ayat-ayatnya. Maaf itu. Itu semua ada landasannya, ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lain. Ini aja, mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.